Yang saya hormati ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam Recording wabarakatuh. in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Saya masuk Kauni ini dikenalkan sama Bunda Ella. Terima kasih sama Bunda Ella yang telah mengajak saya ke Kauni ini. Pertama saya mengikuti Kauni ini itu ikut masuk JUS 29. Saya Ya Allah, saya kan harus menggerakkan tangan, saya harus menghafal seperti itu, saya harus tahu tajwid yang saya baca. Itu berat sekali karena saya tidak pernah menggerakkan tangan saya seperti itu. Nah, kan di jus dosen itu bagi saya itu banyak kata-kata sulit yang saya belum pernah hafal dan tahu artinya. Nah, saya menghafal nih hari ini. Besok udah ketemu lagi ayat yang lain yang bagi saya sulit gitu untuk menghafal dan menggerakkan tangan. Nah, saya waktu itu ya Allah sulit sekali seperti itu. Nah, setelah saya lihat ayah bunda di sini dengan santainya menggerakkan tangan, dengan senyumnya gitu. Jadi saya, oh mereka aja bisa, saya harus bisa seperti mereka. Nah, itu tekad saya. Dengan berjalannya waktu dan saya sekarang pas setahun saya ikut Kauni, jadi saya sudah mulai banyak mengerti apa yang saya baca artinya dan banyak paham artinya. Kemudian tangan saya juga udah mulai lincah digerakkan. Akhirnya sekarang saya bisa menikmati metode Kauni ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Usbob yang selama ini telah membimbing dan dengan ilmu-ilmunya yang eh, sangat bermanfaat buat saya. Juga kepada Umi Deti yang selalu tabah mengajak kita mujaah. Kemudian yang kedua, saya melihat pagi-pagi itu Bunda di sini berpakaian yang indah, cantik gitu. Yang bagi saya itu langka. Pagi-pagi orang udah berdandan seperti itu. Saya ingat surat Al-A'raf ayat 31 yang pernah disampaikan juga sama oleh Usbok bahwa perintah Allah untuk berpakaian bersih dan indah. Nah, di sini saya melihat ayat itu seperti itu. Masya Allah, saya kagum sekali. Kemudian juga saya lihat eh, di sini pagi sudah ziyadah, malam udah merjoah lagi. Ya Allah, itu energi apa yang dipakai sehingga semangatnya tidak ada capeknya seperti itu. Nah, saya juga dari belajar lihat ayah bunda di sini yang gigih seperti itu, ya akhirnya saya di sini betah dan senang karena banyak sekali bukan hanya dari Osbob saja, dari ayah bunda di sini saya banyak belajar seperti itu. Dan juga saya melihat Umi Deti pernah mengatakan anak saya umur 25 seperti itu. Lah, emang Umi Deti itu umurnya berapa gitu. Kok saya melihat masih muda kok anaknya udah 25. Mungkin karena Umi kan eh, ilmunya bersedikit, tapi saya dapat tugas tentang menyampaikan ilmu seperti itu. Nah, ilmu Al-Quran itu kan luas sekali ya. Ada ekonomi, ada perdagangan, ada pemimpin di situ. Nah, saya pernah sekelas belajar Asmaul Husna sama Bapak Safi Antonio. Waktu itu diajarkan oleh Bapak Ari Ginanjar tahun 2004. Beliau pernah mengatakan, seandainya orang Islam paham isi Al-Quran, ekonomi itu akan dipimpin oleh orang Islam. Nah, karena ilmu beliau seperti itu, dia mengatakan seperti itu. Nah, sekarang karena background saya itu adalah kimia, saya akan mencoba menyampaikan reaksi-reaksi yang terjadi di tubuh sesuai dengan Al-Quran. Mungkin seperti itu. Bermula kisahnya waktu itu saya pernah eh, sakit, macam-macam penyakit, pernah tidak bisa tidur 2 bulan, pernah jantungnya mau dioperasi, pernah juga sakit kronis, di mana eh, sakit mah kronis, di mana saya hanya makan nasi sama yang direbus. Nah, ada teman yang datang melihat saya, dia mengatakan, kok kamu hanya makan nasi dan yang direbus? Gitu.
kamu itu tidak sakit, katanya gitu. Yang sakit itu hati dan pikiran kamu yang sakit. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, saya waktu itu belum punya ilmu, jadi saya, eh, emang kenapa seperti itu? Nah, ada lagi satu orang tamu yang teman yang besok saya mengatakan, kamu udah pernah khatam belum membaca arti Al-Quran? Kalau akrodnya sudah, tapi artinya belum. Nah, coba deh kamu baca artinya, kan Al-Quran itu petunjuk. Nah, bagaimana kamu bisa mentaati Allah sedangkan kamu nggak tahu isi perintah Allah di Al-Quran dan larangannya gitu. Nah, kalau kamu sudah membaca 2/3 nanti dari isi Al-Quran itu, kamu akan mengenal Allah. Sebelum kamu baca, kamu akan belum kenal dengan Allah. Nah, seperti itu. Nah, karena saya waktu itu tidak bisa tidur, saya bisa tidur hanya 2 jam itu pun pakai obat. Dan akhirnya saya bacalah isi Al-Quran pelan-pelan gitu. Nah, alhamdulillah dengan membaca separuh isi Al-Quran, saya tertidur tanpa obat. Alhamdulillah. Kemudian saya baca lagi. Nah, saya juga pernah membaca buku Miracle of Endorphin karangan Sidio Hariyama itu, bahwa endorfin itu akan keluar dari tubuh kita kalau kita banyak bersyukur, banyak memberi, berbuat kebajikan, banyak olahraga, dan lain sebagainya. Nah, endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang fungsinya untuk uh, imunisasi tubuh juga. Nah, mungkin sini banyak yang dokter lebih tahu kinerjanya, saya tahu fungsinya saja. Nah, setelah saya baca itu, ternyata di Al-Quran itu ada 60 kali perintah bersyukur. Kemudian lebih dari 100 kali perintah berbuat kebajikan. Ada Al-Quran yang mengatakan itu amal soleh, tapi ada terjemahan Al-Quran menerjemahkannya perbuatan kebajikan. Jadi amal soleh dan perbuatan seperti itu. Jadi, eh, nah sedangkan di yang pernah kita ajak baca juga di apa namanya di surat Al-Muzammil ayat 20 itu, apapun yang kamu lakukan adalah untuk dirimu. Kemudian akan mendapat pahala yang paling besar. Mungkin salah satu perbuatan kebajikan yang untuk dirimu, kata Allah, firman Allah itu adalah akan mengeluarkan endorfin yang bisa membuat kita bahagia dan imun kita lebih kuat. Nah, kebalikannya kalau kita berbuat eh, apa namanya eh, kufur seperti surat yang disebutkan di surat Ibrahim ayat 7 itu, apabila kamu bersyukur akan ditambah, apabila kamu kufur azabku sangat pedih. Mungkin di situ azabku sangat pedih itu kalau kita berbuat misalkan marah, sebel, sedih, kecewa, itu tubuh kita mengeluarkan namanya, antara lain namanya hormonnya kortisol, terus namanya ada nama noradrenalin, mungkin banyak lagi hormon-hormon yang lain, salah satunya itu. Jadi kalau kita mengeluarkan hormon itu, daya tubuh kita itu akan menurun. Nah, dari penelitian juga saya baca, kalau kita bersedih atau kita marah selama 5 menit, selama 6 jam daya tahan tubuh kita akan menurun. Seperti itu. Nah, kemarin di situ, karena waktu itu saya karena belum punya ilmu, saya marah ya marah saja, saya sebel ya saya sebel saja gitu, saya kecewa aja. Setelah itu eh, seperti itu akan menurunkan imun tubuh. Nah, akhirnya saya mengurangi hal seperti itu dengan cara di Al-Quran juga dikatakan, kamu sampaikanlah dan doakanlah seperti itu. Oh, ternyata kita hanya menyampaikan, terus doakan. Enak banget ya gitu. Selama ini saya marah-marah, saya kesal-kesal gitu. Oh, ternyata Al-Quran itu indah seperti itu. Nah, alhamdulillah karena saya juga belum punya ilmu bagaimana saya sehat. Di situ saat itu saya pernah setahun mengikuti ceramahnya Ustadz Danu, di mana beliau 20 tahun belajar mempelajari karakter manusia dengan penyakit. Di mana surat surah ayat 30 itu mengatakan apapun yang terjadi ada ulahnya, seperti itu. Nah, beliau mempelajari tingkah laku manusia dengan penyakit. Nah, setelah saya ikutin beliau, memang 90% yang beliau sampaikan benar adanya. Jadi, kelakuan saya itu, penyakit saya itu karena kelakuan saya, dia kan mencurahkan
apa aja gitu. Kayak orang kanker, orang nggak tidur, kemudian orang jantung itu ada penelitian beliau seperti itu. Nah, karena saya sudah merasakan bagaimana itu apa namanya manfaat Al-Quran, akhirnya sama anak-anak saya syaratkan kalian kalau sebelum menikah kalian harus paham isi Al-Quran atau pernah kenal lah gitu apa yang dilarang dan apa yang disuruhnya. Nah, alhamdulillah pada COVID kemarin kami membahas Al-Quran dari jam 5 sampai jam 7 pagi, kemudian maghrib sampai isya. Itu alhamdulillah dalam setahun kami tamat membahas isi Al-Quran. Ya, pemahamannya mungkin ya sepengetahuan kami, sebetulnya anak itu dia masih kuliah, dia dapat kerja, mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sampai saat ini saya kan harus belajar terus. Nah, saya sekarang ikut namanya training SEF. SEF itu spiritual, emotion, teknik free. Jadi kita membebaskan emosi kita tadi. Ada trauma masa lalu, ada marah dan sih itu akan dibebaskan dengan teknik yang diajarkan oleh Bapak Faiz. Dia beliau adalah perawat pesantren, kemudian belajar ada lulusan psikologi. Nah, sekarang kami ini yang ikut itu ditugaskan selama 7 minggu setiap hari harus menulis apa yang kamu syukuri hari ini, menulis apa yang sudah kamu bantu hari ini, menulis siapa yang telah kamu doakan hari ini. Itu setiap hari. Insya Allah dengan kita makanya saya tiap hari harus mencari siapa yang saya bantu ya, harus cari siapa yang harus doakan ya. Terus setiap hari siapa yang harus saya syukuri ya gitu. Jadi selama ini nggak pernah, jadi sekarang mencari seperti itu mungkin berhubungan dengan endorfin tadi. Jadi diharapkan kita tiap hari seperti itu akan membuat tubuh kita imun dan hormon bahagianya keluar. Mungkin seperti itu eh, ayah bunda sekalian. Dan semuanya saya aku yang terbatas juga. Ya dengan harapan pesannya terus eh, hari esok belum tentu lebih baik dari ini. Bisa juga hari esok itu eh, apa kita berharap esok betul lebih baik. Makanya hari kemarin itu adalah pengalaman. Maka syukurilah hari ini, berbuatlah dan berdoalah. Insya Allah mohon kabarnya itu akan datang, kesehatan akan muncul. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.